teman-teman, annyeong semuanya, yorobun. Balik lagi di channelnya Handsflame di konten Nanamoy. Cuman kali ini Handsflame-nya ganti ya, versi cewek nih. Handsflame-nya ganti versi cewek. Di sini kali ini kita kedatangan tamu dari owner Gardila Salon. Ntar lagi kita bakalan bahas lebih lanjut lagi. Intro. Ain't nobody stopping me. Oke, kita perkenalan dulu ya. Takutnya kan ada yang belum kenal gitu kan. Nih owner dari Gardila Salon. Hai. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ini tuh temen aku dari zaman masih ingusan ya, dari zaman masih SD kayak Piti. Dari dulu kita masih langsing sampai sekarang size-nya lebar jadi ya? jadi agak offset ya size-nya. Overload. Jadi kita bakal tanya-tanya nih ya seputar inspirasi awalnya gimana sih bisa kepikiran buka salon, apa karena ngikutin jejak orang tua. Oh ya, sekilas info, kalau Mbak Dela ini adalah anak dari Nawang Sari Salon. Cucu. Oh cucunya ternyata iya, dari nenek turun ke Iya. mama. Enggak sih, mama enggak. Oh enggak, yang buka Mama. siapa sebelumnya? Nenek langsung. Oh nenek langsung gitu, cuman pas sekarang turun ke enggak. Mbak Dela langsung. Iya, turun ke dia langsung ternyata. Aku kira dari mamanya ke dari neneknya ke mamanya terus baru ke dia. Nah, nih gimana nih ceritanya? Awalnya sih kamu tahu kan aku enggak sefeminim ini. Ya Cuma- iyalah kita kita dari zaman masih ingusan. coy. Cuma apa ya, karena mama nggak bakat, jadi mau nggak mau aku harus nerusin usaha nenek yang udah berkembang pesat kayak gini. Apalagi di zaman modern kayak gini kan harus punya inspirasi yang ngikutin trennya anak muda sekarang. Jadi ya mau nggak mau aku harus, walaupun nggak kuliah tapi aku harus sekolah kecantikan yang awalnya nggak begitu feminim banget. Iya, bener. Dulu nggak ada feminim-feminimnya. Hal yang udah tahu aku lama sih nggak sefeminim ini. Iya lah, kemana-mana cuman kaosan, koloran, dan rambut diikat kayak orang jual cabai gitu di pasar. Dan ya emang awalnya agak kaget sih gitu, seorang Dela gitu buka salon, gimana ceritanya gitu loh, karena emang udah Banyak yang kaget, bukan cuma kamu. terkenalnya emang lebih ke tomboy sih gitu dulu daripada orang yang feminim. Kalau orang yang feminim terus pada akhirnya buka salon mungkin kita nggak kaget ya, tapi kalau orang yang awalnya kita kenalnya tomboy gak ada feminimnya terus pada akhirnya dia buka salon jadi dandanin orang gitu kan, dulu padahal dandan sendiri aja nggak bisa. Ya lulusan SMA masih belum kepikiran ke dunia kecantikan kayak gini. SMA aja kan masih suka ngetrail, masih suka Nah naik itu ninja. iya hobinya kita dulu begitu. Jadi touring ninja kemana-mana masih belum kepikiran. Pas selepas itu kok anak-anak kuliah semua. Awalnya suruh masuk kuliah kedokteran, cuma dipikir kok kayak ribet, yang mau jadi dokter masih berapa tahun ke depan. Masih habis kuliah kan masih magang ini tuh. Iya. Jadi ya udah, biaya kuliah aku minta aja sama orang tua, aku mau sekolah di Kecantikan. kecantikan. Ya juga sih ya, daripada kuliah gitu kan, karena jujur aja aku kuliah tapi ujung-ujungnya juga kerja berhenti akhirnya malah bikin konten bareng Handsflame. Gak apa-apa, asal sukses terus kok. Amin, moga tambah sukses ya kan channel ini. Terus ini apa namanya, karena kita udah perkenalan ya kalau di Gardila Salon, dan kita pengen tahu dong treatment apa aja sih yang ada di sini selain yang umum kayak potong rambut, masker gitu kan. Di sini tuh lebih mengutamakan kayak di bulu mata, terus kalau
trennya sekarang eyelash extension, eyelash extension lagi, sulam alis. sulam alis. Nah, Ya. itu tuh yang pengen aku tanyain lanjut ntar lagi. Sulam alis. Mm-mm. Lagi ada apa lagi selain itu? Ya lebih mengutamakan itu, menu-menunya juga banyak, kita pre-slice-nya banyak sih. Cuma Terus? yang ini yang diutamakan memang bagian smoothing, coloring, terus Setauku di sini juga itu loh. Ada ini kan Gardilla, ada wedding sama dekornya juga. iya ada make Iya. up pengantin sama dekorasi juga lengkap. Jadi di Gardilla itu kalian kalau ke sini tinggal ngomong aja gitu kan, mau Mbak aku pengen nikahan tapi yang sepaket langsung sama dekornya ada, tenang. Tenang, lengkap di sini. Multi Jadi talent akhirnya. iya, jadi kan biasanya kalian kayak misalnya ke salon ini kayak masih harus cari tempat dekor. Kalau di sini tinggal ngomong aja, dekornya udah ready. Paket komplit Paket ya. komplit udah. Dan iya, wedding dressnya juga udah ada, dekornya ada, Lengkap, kurang apa lengkap, lagi? lengkap. Ayo, kurang apa lagi coba? Udah dilengkapin ya sama Gardilla Salon. Nah, seputar sulam alis nih. Orang kan taunya kalau sulam alis itu biasanya nggak bisa dipakai buat sholat kan? Tato gitu ya. Mm-mm. Memang banyak sih Ya, persepsinya orang kan taunya di Mm-mm. situ. Kalau yang masih apa ya, pemikirannya belum luas, pastinya awalnya mau sulam, cuma alasannya mesti sama suami nggak dibolehin. Loh, kenapa nggak dibolehin? Karena Takut nggak bisa dibawa sholat. iya, gitu. karena sama suami nggak boleh tato. Nah, tapi ini kan bukan tato. Gitu. Yang jadi yang di sini gimana sulam alisnya tuh? Kalau sulam alis tuh kita kan beda, tato sama sulam alis nih juga kedalaman jarum juga beda. Kalau sulam alis itu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Kalau yang bagus 3 tahun itu baru hilang. Tapi kalau tato seumur hidup. Oh, Dan gitu. habisnya tato tuh mesti pudarnya warna agak kehijau-hijauan gitu kan. Tapi kalau sulam alis kan Nanti balik lagi ke alis Uh-uh. yang awal Iya. gitu kan. Oh, jadi kalau sulam alis di Gardilla Salon tuh nggak usah khawatir, temen-temen, bisa dipakai sholat, bisa buat sholat gitu. Jadi bisa dibilang sulam alisnya halal gitu ya. Sekarang kan apa-apa harus ada embel-embel halal. Jadi bedanya kalau sama tato itu nggak akan luntur, dan kalau luntur pun nanti warnanya jadi hijau gitu ya. kehijau-hijauan gitu. Oh ya, emang pernah sih aku lihat kayak beberapa aku lihat sih ada kebetulan kan keluarga papa aku kan ada yang Cina, kebanyakan kan masih ini ya, masih non muslim gitu. Aku memang beberapa lihat di tante Sekitar gitu ya. aku ya ada juga yang kayak ditato gitu, dan aku ngeliatnya sih kayaknya kalau ditato kok kayak digundul gitu sih ininya alisnya. Alisnya ya. Mm-mm. Kalau sulam alis sih beda karena apa ya, kita lebih mengutamakan natural gitu, natural face. Jadi tetap muka natural, cuma dia terbentuk. Oh gitu, jadi alisnya Lebih rapi alisnya aja. tuh Jadi kemana-mana nggak usah nggak usah pakai pensil alis Sudah nggak lagi ya. zaman saya. Biasanya kan kita paling lama tuh pegang kaca tuh ngukir alis. No. Gini di Sekarang depan sudah nggak kaca. musim. Aku pribadi soalnya orang yang nggak bisa bikin alis, serius. Jangankan aku ngedandanin orang bikin alis, aku bikin alisku sendiri aja takut gitu. Aku kalau udah alisan tuh berasa kayak jadi apa ya? Karakternya jadi kayak antagonis gitu. Alisku tuh jadi begitu. Serius, aku nggak pernah mau pakai pensil alis tuh begitu soalnya. Kecuali kalau emang ngomong dipaksa suruh dandan ya, ada acara nikahan sepupu gitu kan, nikahannya saudara, baru mau aku. Kalau kayak cuman sehari-hari keluar pakai pensil alis, duh, orang ngeliatin aku kayak sadis banget gitu mukaku. Tapi ngedengerin di Gardilla Salon bisa ini ya, apa namanya? Tapi alisnya bisa by request ya. Bisa. Kan kadang juga studio pro ini kalau misalkan bentuk dari salon kita kayak gini harus ngikutin kayak gitu. Tapi di sini enggak kok. Mesti aku tanyain dulu sehari-harinya pakai alisnya model gimana. Kayak gini Kak, aku gambar dulu. Jadi sesuai permintaan customer ya.
1 jam 2 jam ngegambar sampai dia tuh merasa apa ya, puas gitu sama alisnya yang dia gambar lepas. sendiri. Jadi aku kerjain. Kalau udah fix ya udah nggak kayak gini, jadi aku kerjain. Oh, jadi kalau di sini kalian kalau mau sulam alis tuh kayak kalian ngebentuk sendiri dulu alis kalian yang kayak kalian pengen gimana gitu. Jadi aku rapikan sehari-harinya. Kan ada juga orang tuh alisnya di belakang agak tinggi, Tuh, datar, ya, agak naik gini nih. Begini. ada yang datar, ada yang suka panjang, ada yang suka ini kan kecil. Ya, ada yang kadang lebih ini agak panjangan gini ya, buntut. Ada Sehari-harinya kayak apa, jadi ditanyain dulu sebelum dikerjakan. Mesti aku konsul gimana, kalau udah fix baru kita kerjakan. Jadi nggak ini Nggak apa harus monoton bentuk, bentuk alis di sini nih kayak gini, karakternya harus kayak gitu, enggak. karena kan kadang ada yang kalau misalnya kita tentuin, kalau kita lihat mungkin orang sulam alis ditentuin nih ya dari si Iya. di si pesulam Sulam. di ini ya di salonnya gitu kan. Kadang kalau ditentuin karena kan kadang nggak cocok sama karakternya orangnya kan, belum tentu kan, kayak maybe dia face-nya bulat atau kayak Beda-beda, matanya kecil, tapi pas ngikutin yang di salonnya ternyata alisnya panjang gitu kan. Kita kan lucu harus gitu. nyesuaiin sehari-hari orangnya tuh gimana. Takutnya bener. nggak cocok kita gambar kayak gini, tapi sehari-harinya dia nggak pakai model alisnya yang kayak gitu. Takut kena komplain juga ya kan. Kepuasan itu kan masuk kepuasan pelanggan tuh Iya. kalau kayak gitu. Nggak asal ngerjain sih. Kalau sebelum orangnya fix kita nggak berani ngerjain. Oh ya, gini, aku kan karena emang udah temenan lama nih sama si Dela. Aku sering kesini juga. Ini aku tuh beberapa kali ada temanku yang kalau aku promoin di medsos aku, kayak aku bilang aku last lift di Gardila Salon. Jadi kita cuma tinggal pakai maskara doang gitu kan. Itu udah cantik gitu kan. Terus nanya, "Itu keriting bulu mata bukan?" Aku bilang, "Bukan" gitu. Beda kan? Beda. Keriting bulu mata sama last lift. Karena terus ada yang nanya gini juga, "Tapi itu sah kan?" gitu. Ada tikusnya masuk dari mana itu? Takutnya dari saluran ini, emang kamar mandi. Dek, lewat mana itu, Dek? Aku dari saluran kamar mandi bisa. Mas bisa potong remen lagi kok kibul agelo. Terus ada yang nanya juga kan, kayak itu sah nggak buat sholat gitu, tapi itu bukan tanam bulu mata kan. Beda. Aku bilang bukan, karena apa sih, kalau di keriting kan ya di keriting, last lift kan juga sebenarnya juga nge-curly juga, nge-keriting juga, cuman beda. ada ini kan bedanya di serum, mana? ada serumnya juga. Terus kalau bahasa lamanya sih dulu keriting bulu mata kan ya, sekarang tuh jadi less lift, cuma pengerjaannya juga Beda. Kalau keriting bulu mata hasilnya kayak apa ya, bulu mata nih kriwil-kriwil gitu, cuma kurang rapi biasanya. Jadi kalau less lift itu lentiknya lentik kayak bulu mata asli, dibikin lentik ke atas. Oh, berarti Jadi kayak tegak ke atas. kayak dicapit gitu loh. Iya. Kan kayak pakai capitan, cuman kalau kalian last lift kalian nggak usah kemana-mana buat capitan karena udah otomatis begini bulu matanya. Iya kan? Enak tuh, nggak pakai ribet. Terus ini yang aku pengen tahu juga, awalnya Gardila ini buka di Jalan Purba bukan sih? Iya. Langsung di Jalan Purba kan ya? Jangan. Di Jalan Purba. Nah, sekarang Gardila pindah ke di jalan apa sih, di monumen sini namanya? Sigit. Oh ya, Jalan Misigit. Nah, Sebelah awalnya kanan Jami. yang di Jalan Misigit ini Nawang Sari Salam Iya, kan? punya nenek. Punya neneknya. Nah, beberapa bulan yang lalu kan ya? Sekitar 2 bulan Ya, sih. sekitar 2 bulanan Gardila dari yang Jalan Purba pindah ke sini. Iya, Sigit. Kenapa pada akhirnya memutuskan pindah ke tempatnya Nawang Sari? Iya, kalau awal sih kan nenek belum mau berhenti, anggaplah pensiun ya, pensiun dini. Enggak, Pensiun pensiun dini. sudah tua. Karena Umi mau berhenti, jadi sama Umi tuh kenapa nggak di sini aja daripada di sini nggak ada yang nempatin. Oke lah, akhirnya pindah ke sini. Kalau
kalau awalnya kan di sana, karena di sini Umi masih stay ada di sini, jadi nggak berani ngomong pun juga nggak berani, Mi nggak mau berhenti, enggak. Jadi nunggu Kita ada sebagai komando cucu aja, ya, gitu. nggak pernah ngebantah ataupun nanya pertanyaan yang nggak seharusnya. Kalau bahasa Maduranya tuh nyol menganyol deh ya, nyol menganyol, Enggak. del mengadel. Emang deket sama nenek, deket banget, cuma aku nggak berani Untuk kayak ngomong yang sok-sokan bilang kayak, "Nek, tempatmu kalau nggak ditempatin aku yang nempatin," gitu. Jadi nunggu kayak, ya udah aku mau pensiun nih, kamu Iya. tempatin aja ya, Umi mau Eman gitu. Umi mau berhenti, Umi mau dipindah di rumah, bukan berhenti. Karena Umi kan juga yang mau bolak-balik dari rumah ke sini lumayan lah, meskipun deket tapi Oh, udah iya. masa tuanya. Di jembatan baru kan ya. Jadi Umi udah pindah ke sana. Jadi jadi gini, Umi tetap buka, Tetap buka, cuman pindah ke di rumah. rumah, iya. Jadi biar kayak kalau ada pelanggan pun kan nggak jalan jauh dari rumah ke sini. Karena kan salon tuh orang cocok-cocokan. Oke aja lah kita dikerjain ini asisten, iya aja. Tapi kadang orang kan kalau udah cocok sama ownernya, mau nggak mau tetap owner yang ngerjain. Pasti nyari ownernya, termasuk saya pemirsa. Termasuk saya kadang kalau mau las sleeve, eyelash pasti WA dulu gitu kan, ngomong, "Beb, besok di salon," gitu. Karena apa ya, bukan nggak percaya sama asistennya sih sebenarnya, cuman emang karena udah dari dulu kenal sama Dela, jadi kayak udah Lebih Lebih kadang ini ke orang Dela lebih gitu. nyaman bukan karena pemasangannya. Kalau pemasangannya kita menurutku sih sama ya, sama bagus asistenku karena udah diajarin dari awal. Cuma memang mungkin kenyamanan mereka pas lagi dipasang kayak gitu. Iya. Makanya kadang minta owner. karena kadang kan saking akrabnya gitu kan sama ownernya, jadi kayak ya udahlah kamu aja gitu yang pasangin gitu. Tapi sebenarnya bukan nggak percaya sama ini apa, sama Pengerjaannya sama. sama kinerjanya asisten. Kalau kinerja asistennya tetap bagus sih, karena aku memang beberapa kali juga pernah dipasangin sama asistennya Dela gitu, hasilnya sama sih ya, cuman balik lagi kenyamanan gitu loh, kenyamanan kita waktu dikerjain gitu. Kerjain sambil ngobrol ya. Sambil gibah. Sambil gibah. Bener, ember Cin perempuan. Kalau nggak gibah tuh berasa ada yang kurang gitu. Terus ini terakhir nih, selama pandemi gimana sih Di pandemi ya. efeknya ke salon gitu kan, ke pelanggan yang datang, terus kayak langkah-langkah apa aja yang diambil gitu. Pandemi itu kita kan panen besar-besaran itu pas hari raya, bulan puasa, terus Idul Adha itu juga kan. Intinya di hari-hari besar gitu ya. Itu panen besar, Biasanya tahun di baru. ini juga nggak sih, 17-an gitu, karnavalan gitu kan ya, ada juga pawai-pawai Agustus, gitu. Selama pandemi berapa, 1,5 tahun ya pandeminya. Iya udah COVID-19. mau jalan Iya. 2 tahun kan. Kok menurunnya drastis 50% ke bawah. Jadi apa ya, aku bikin strategi sendiri. Jadi ada strateginya gitu ya. Terus selama kayak PPKM kemarin yang bener-bener kayak nggak boleh ini gitu kan, yang awal-awal bulan berapa sih tuh pokoknya yang PPKM itu Yang ketat kemarin-kemarinnya ini. Ya aku ini apa ya, adain promo, kita datang ke rumah, cuma biasanya kita home service. ya. Ada biaya tambahan tapi kita gratiskan itu. Area kota aja Area apa? kota. Area kota aja ya. Ya kalau misalnya Pamekasannya di ujung utara cuy, berat di ongkos. Berat di ongkos, Beb. Tapi enggak sih, tetap dilayanin kok Tetap sama dilayanin. Gerdila. Orang aku sering kok lihat di medsosnya Ada. dia storyin dia lagi ke Pasean, daerah Pasean gitu. Rokok ini juga sering Intinya selama dia PPKM kemarin. area Pamekasan dia jangkau semua kok gitu. Bahkan mungkin di luar area Pamekasan, kota lain mau ini yang tahu sama Gerdila mau home Nggak bakal service aku tolak ya. nggak bakal ditolak. Iya, Tenang. karena udah dari orang tua
jangan sia-siakan ini, jangan nolak rezeki gitu masa ya. muda, eman-eman, walaupun berapa tetap dikerjakan. Selagi alhamdulillah sehat walafiat kayak gitu. Tapi sekarang kan PPKM udah agak longgar, home service tetap jalan tapi ya. Home service tetap jalan, cuma kita ambil ini udah normal. kayak Berarti biasa. balik lagi ada ongkirnya ya. Iya. Bukan ongkos kirim sih sebenarnya, kayak ongkos jalan, ongkos jalan. Ongkos jalan. Jadi selama pandemi yang PPKM kemarin free Kita ini ya, adain free ongkos kita jalan. adain home Sekarang service balik normal iya, lagi. gratis. Cuma ya itu apa ya, harus ngurangin dari kitanya, karena kan kalau home service itu anak-anak udah biaya tambahan buat anak-anak sendiri. Jadi apa ya, lebih seneng anak-anak tuh kalau home service karena home service-nya diambil dia. Gitu ya, sekalian berbagi rezeki kan, Iya. bersedekah, amal jariah. Sok-sokan ngomong amal jariah. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Yang masih penasaran sama Gardila Salon bisa langsung datang di Jalan Mesekit, tepatnya di Sebelah kanan Masjid Jami. iya sebelah kanannya Masjid Jami, di sekitaran Monumen Arek Lancor nih. Kalau yang tahu tinggal cari aja Monumen Arek Lancor, itu modelnya bulat ya, tuh modelnya bulat ya. Kalian cari aja Monumen Arek Lancor, nah kalian muter ntar kalau ketemu tempat ada banyak kaca, terus ada bingkai putihnya gitu. Gak usah jauh-jauh, yang suka es doger mungkin ya. Yang suka sebagai kantor pos itu Ya. bisa jadi tandanya tuh kantor pos, tinggal kesini dikit ya, cari aja di Google ada. Kalau yang belum pernah kesini mungkin gitu ya, yang dari luar kota belum pernah tahu Gardila, penasaran, bisa coba kesini. Dan bentar, aku salvok ini dari tadi lupa. Nah, ini loh treatmentnya banyak di sini. Nah, Banyak, tuh, guys. tuh yang penasaran. Nah, yang penasaran langsung aja ke Gardila Salon. Dan rambut aku yang dari tadi kinclong ini tuh baru aja gitu kan aku maskeran di sini. Mohon maaf. Mulai. Oke, karena jamnya jam nggak ada guys. Ya intinya karena waktunya udah lewat ya kan. Takutnya nih si owner mau istirahat juga karena mungkin dari tadi seharian udah ngelayanin banyak pelanggan gitu kan. See you in the next content. Mungkin akan dengan saya lagi atau balik lagi ke Bapak Hands Flame, kita belum tahu. Atau mungkin teman-teman yang lain, entah ada yang cewek mateng, setengah mateng, atau kemateng. Ya intinya begitulah ya. See you in the next content. Bye bye. Alright, come on.